apa yang diucapkan dalam artian doa tadi dengan perilakunya kontradiktif. Contoh misalnya berdoa, Gusti ampun paringi banjir. Tapi perilakunya adalah buang sampah sembarangan. God disu. Iki cuaca akhir-akhir ini mengerikan ya. Maksudnya sangat tidak menentu. Wah iya. Kadang cerah kayak dina iki, kadang ya kayak wingi. Esok mau mendung loh. Lah ya mendung. Tapi Sore gimana jam loran berubah meh rene ora meh jam 2 malah mendung kok. Lah iya, setelah jam 2. Oh iya. Berubah mulai berangsur-angsur cerah. Ya lucu. Daerah wetan udah apa deres, daerah kulon panas. Aku nek berangsur-angsur tak ombeni diapet tok bisane ya. Ini mansur. Mangsur es. Bercanda ini. Tadi ya wingi tanggul jebol, banjir, Karanganyar dan sebagainya. Bahkan banyak tempat iki, Dieng, Wonosobo, Gubuk, Ambarawa. Itu apa banjir? Banjir. Banjir bandang. Ambarawa ki banjir. Hampir banjir, Tambak Boyo. Nah, akhirnya ya aku ini ya merasa geli juga ketika alam tidak menentu ini terus ono sing gawe status WA apa intinya Tuhan tolong jangan hujan dulu. Gitu. Oh ya, saya masih berarti kok mungkin ono perlu mungkin hujan dulu. Oh iya. Kok mengerikan dia dekat mungkin dia merasa dekat dengan Tuhan. Lah masalahnya yo piye ya merasa mungkin ya. Iya merasa kan boleh. Merasa boleh. Boleh. Akhirnya jadi tapi kan walaupun dekat kan tidak berarti bisa memerintah Tuhan kan seperti itu. Ya mungkin dia Tuhan jangan dulu. Jangan ya. Jangan hujan dulu pemerintah. Melarang Tuhan menurunkan hujan. Berarti melarang Tuhan loh. Bener ya. Ya mungkin hal-hal seperti itu banyak di sekitaran kita ya. Maksudnya kita ya walaupun mungkin hanya sifatnya status WA dan sebagainya, cuman dari itu kan karakter apa ya, mungkin kita tidak memahami apa ya, siapa kita, siapa saya siapa yang jadi kita tidak pernah menyadari posisi kita itu sebagai apa. Ya paham makomnya sebenarnya. Kan gitu. Seharusnya seperti apa seharusnya? Seharusnya kita bisa apa sih? Kita hanya bisa menjalani ya. Oh, ini ya tak lakoni, hujan ya tak lakoni, terang ya tak lakoni kan ngono. Udah ngono, ora ngerti ana teknologi jenenge jasudan iki ora ora. Ora ngerti juga. Mungkin lemah. Makanya piwin. Dan seperti itu sebetulnya kan tidak apa ya mungkin juga ketika orang lain mendengar kalimat Mas Henry ya, wah Tuhan diperintah. Tapi bisa jadi juga apa yang mendengar itu juga belum menyadari kalau dia mungkin juga memerintah Tuhan dalam bentuk yang lain. Iya. Mungkin kadang orang tuh seperti ini, minta kan kata-kata mintalah maka akan diberi. Kan dari situ kan mungkin orang selalu meminta. Tapi tanpa sadar meminta itu kan juga semacam menyuruh orang mengabulkan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Bagaimana kalau diberi perintah? Kan diberi tapi perintah. Ya, itu kan mungkin. Tapi gini, kalau meminta itu kan levelnya. Meminta itu biasanya orang yang butuh. Orang yang butuh itu selalu di bawah. Gitu. Kita bukan ngomong orang lah ya. Maksudnya posisinya yang meminta itu kan selalu di bawah. Orang meminta kok. Meminta kan mesti tangannya gini dah. Meminta gini kan ya. Celutak, kurang ajar. Iya, betul. Jadi mungkin nek meminta masih wajar ya ketika kita meminta. Tapi nek memerintah itu kan levelnya di atasnya, memberikan perintah. Apa ini yang militer? Anak buah perintah komandan ngono ya ayo. Digwajul iso. Kan Tuhan tolong tolong kabulkan doa saya. Wah. Tapi kadang-kadang itu semacam hanya dipermanis saja dengan kata tolong.
Tapi sebenarnya itu yang memerintah juga. Kabulkan. Kabulkan. Itu lama-lama Please, cara bahasa Indonesia please. Tuhan kayak biasane. Khususnya ngono. Sapal. Sapal. Mosok Gusti ra hafal ngono. Ya, makanya kan ya, katakanlah Tuhan Maha tahu kan, terus untuk apa kita meminta gitu loh. Ya. Dia yang tahu apa yang kita butuhkan. Berarti biar rasa njaluk. Nek aku sekarang mungkin seperti ini ya. Kita meminta yang nanti terjadi itu kan adalah kehendaknya. Betul. Ya ndelalae nek yang terjadi adalah apa sesuai sing dikarepe ya. Iya betul. Tapi bagaimana ketika yang terjadi adalah tidak seperti yang kita harapkan, seperti itu. Ya, karena bukan semua ya piye kan. Makanya ya ini pertanyaan arahnya adalah lalu bagaimana kita bersikap sebagai manusia? Perlukah berdoa? Atau jangan-jangan definisi doa dulu sama sekarang itu sudah bergeser jauh. Dulu piye? Bisa jadi kalau kita melihat ke track belakang, doa kan tidak hanya verbal, tidak hanya mengucap, tapi ada juga yang non verbal. Nah, dalam artian di sini kalau orang-orang yang dulu berpegang pada kapitayan, itu kan doanya pakai sebuah bentuk atau wujud. Contohnya sebetulnya kayak sesajen itu kan bentuk doa, Mas. Ya. Bentuk doa itu. Nah, tinggal itu setiap ubur rampenya, perintilan-perintilannya dikupas. Oh ini maknanya ini, oh ini maknanya ini. Itu kan itu sebuah doa yang sangat kompleks. Itu saja. Terus yang kedua, selamatan. Ada tumpeng, ada ingkung dan lain-lain. Itu juga bentuk doa. Betul. Nah, tapi kan di situ kalau kita melihat ini tidak tersirat tentang meminta. Walaupun sebetulnya itu juga meminta. Cuma bentuknya adalah bukan secara frontal gitu loh. Kita berupaya. Nah, cuman di situ efeknya mungkin lebih dalam lagi, yaitu membentuk sebuah energi sebetulnya kan gitu. Nah, itu kan mungkin bagi yang untuk ya mungkin yang nonton kita itu kan tidak semua akan bisa memahami. Betul, iya. Seperti itu. Cuma gini, kasarnya gini. Misal kita punya keinginan sesuatu, katakanlah aku pengen ujian lah, lulus ujian. Aku mau njaluk nih, aku rak sinau. Kan akhirnya adalah kita tidak pernah berupaya dulu. Betul. Lalu hanya mengandalkan doa tanpa berupaya, akhirnya akan menjadi lucu di situ. Ya. Padahal upaya itu adalah doa. Ya. Kan gitu, Mas. Mas. Usah tinggal nanti Tuhan mengizinkan upaya kita itu hasilnya seperti apa, kan gitu. Ya kan konsep Islam kan ikhtiar baru tawakal. Ikhtiar ya berusaha. Ya berusaha ya. Berusaha sebagai tadi mungkin sebagai perwujudan doa yang nyata. Kalau dulu mungkin disebutkan berupa sajen ya. Betul. Bentuknya fisik. Nah, ini ya bentuknya istilahnya apa ya? Perilaku. Ya. Perilaku manusia. Orang belum sinau kecuali mang wongnya super jenius. Diparingi ganjaran memang sangat-sangat cerdas. Nomor 3 berarti. Heeh. Wong kaya awak-awak dhewe iki ora sinau ya pahpoh tepane ya. Iya. Nah, mungkin saya rasakan mungkin seperti itu tadi. Definisi doanya sudah bergeser. Jadi yang dimaksud doa itu adalah umat-umik meminta tanpa adanya upaya. Hanya mengandalkan itu. Betul. Ya kayak tadi lah. Maksudnya yang bikin status WA, Tuhan tolong jangan turunkan doa dulu. Itu semacam kok sepertinya manusia sekarang itu tidak mempersiapkan diri untuk. Jadi hanya jaluk golek penake lah. Ya menungso kan ngono. Sing biasa ya. Iya. Manusia biasa. Lumrahe kan ya. Nek ora ngono ora lumrah kaya ngene. Jarang ta ngono. Pun Gusti jenengan paling udan apa mboten udan kula tetep budal ngono ya langka sing. Langka. Mesti kan ya. Nek ora awak dhewe ya ora ono. Kaya kene mau mendung iki ngono. Tapi kan
ya wis mendung ra mendung ya wis dilakoni. Misal udan suarane gemludak ya wis gare jagong, ora usah dislesdo direkam ngono. Ya, betul. Ya, yang lucu lagi kan apa yang diucapkan dalam artian doa tadi dengan perilakunya kontradiktif. Contoh misalnya berdoa, Gusti ampun paringi banjir. Tapi perilakunya adalah buang sampah sembarangan lah, got-got disumpeli lah, diplester lah. Itu kan kontradiktif dengan doanya. Betul. Ya iku mau padha wae ndonga njaluk pinter tapi ora gelem sinau. Nah, Repot. jadi ya Lah mau mate sing sinau mau babagan sinau mau ya. Yang kita pelajari adalah sesuatu yang di luar sana, katakanlah mungkin mau njaluk ben ora banjir. Sing dipelajari adalah apa trik-trik apa supaya ora banjir nggih ben apa nggih tanggul dan sebagainya. Cuma tidak mempelajari tentang dirinya sendiri. Bagaimana dirinya sendiri berperilaku Ya. sehingga berkontribusi akan terjadinya banjir dan sebagainya. Itu yang tidak pernah orang mempelajari aku ini seperti apa sih, berintrospeksi di situ. Ya kadang lali. Ya kadang mungkin ya Nek, menurutku. Kadang kita terlalu merasa nyaman, ngerti duwe backingan Gusti Allah itu terlalu nyaman. Ya, Lah ora apa-apa sono Gusti Allah. Sik ya ora ngono. Mestine ya ora ngono. Tuhan pasti akan bersama kita. Ya pasti. Ya bersama ya. Nek ora kowe turu ora began lho piye. Dicolke ra. Dicolke ra ya. Ah, bubar kowe. Nah. Ya memang bersama, tapi kan ya ora ngono banget ngono lho. Ya koyone kok terlalu nyaman ya. Penak ngono ini. Mungkin obrolan ini kan mungkin ya kita membahas sesuatu yang apa ya, simple sebenarnya, simple maksudnya ini. Oh, perilaku yang sepertinya sepele tapi ternyata kok efeknya besar. Macam teman tadi kan perilaku apa ya, mau kita emang nggak bisa WA, tapi mungkin dia menunjukkan kapasitas dirinya dalam berkehidupan seperti itu, mencerminkan perilakunya, pencerminan seperti itu. Nah, terus apa ngomong soal doa juga ya. Pernah mungkin ini ya pernah saya alami. Jadi ada suatu mungkin di Jawa itu umum dengan istilah sawan ya. Ya. Sangat umum. Di daerah-daerah terutama seperti di sini itu sangat umum. Nah, itu dalam dalam satu waktu itu tiba-tiba banyak orang-orang yang tiba-tiba kena sawan gitu. Entah sing tiba-tiba panas menggigil, macam-macam efeknya berbeda-beda. Nah, dan respon setiap orang kan berbeda-beda ya. Betul. Ada yang mungkin sholat dengan keyakinannya, atau mungkin zikir dan lain sebagainya. Nah, Ya. tapi ada satu orang yang mungkin paham secara energi, gitu ya. Ada yang paham secara, dan itu orang tersebut sudah sangat-sangat memahami tempat itu sebelum tempat itu dibangun. Nah, langkah bapak tersebut itu adalah itu tadi. Kalau di sini bahasanya adalah sowan ke punden. Sowan ke punden, terus di situ ya berdoa sesuai dengan caranya yang dulu-dulu, yaitu ya di situ ya membawa sajen yang seperti biasanya. Di situ biasanya apa? Seperti itu, entah jajan pasar, entah apa. Baru secara cepat dan seketika tempat itu menjadi netral. Yang tadinya sawan malah menggigil dan sebagainya, itu jadi netral normal. Nah, itu kalau kita berpandangannya nggak bisa luas, itu sulit untuk menangkap hal seperti itu. Ya, karena kan gini, orang rumangsane berdoa itu kan berbicara dengan Tuhan. Seakan-akan adalah kita berdoa itu akan sampai ke sana. Betul. Nah, padahal Tuhan ini kita nggak tahu Tuhan itu ada di mana, nggak tahu. Ibadah katakanlah dia ada di tempat yang jauh. Ketika tempat yang jauh itu berarti kita harus melewati step-step. Mungkin ibaratnya kita sebagai buruh untuk berbicara kepada owner. Kepada owner, memang harus melewati step-step itu, mungkin lewat atasannya. Nanti bisa langsung email ke itu. Nah, itu namanya ngelunjak. Nah, akhirnya Tidak tahu diri. Tidak tahu diri begitu loh. Jadi
yang mungkin tidak kita tahu adalah step untuk menuju ke sana tuh seperti apa. Mestinya ya tadi ya harus ada tindakan nyata dulu, usaha kita dulu apa di sini, terus kemudian baru setelah itu ya mau tinggal ibaratnya kita bekerja, kita sudah bekerja semaksimal mungkin, katakanlah. Tapi untuk bagi atasan itu masih belum cukup. Nah, berarti kan memang berarti yang kita lakukan adalah berarti ketika menerima, ketika belum dinilai katakanlah dengan grade A, berarti sekarang aku masih di grade B, berarti masih banyak sesuatu yang harus kita perbaiki untuk bisa mencapai grade A gitu. Yeah. Jadi orang langsung bypass teleportasi, kecuali kita anggota dari Star Trek atau mungkin kita bisa langsung teleportasi ke sana. Kita meh promosi Pak ya, kok kata-katanya bijak sekali. Ora sih Mas, cuma ini mendekati April ya Mas. Ngono. Ya kan gitu. Analogi yang ya masuk lah analoginya. Maksudnya dengan orang awam iya. Ya untuk yang awam lah gambarannya ngono. Ya. Ya bagaimana kita akan sampai ke sana ketika yang di sekitar pun kita belum memahami kan seperti itu. Apakah kita sebagai manusia itu adalah grade tertinggi di bawahnya Tuhan langsung? Kan ya enggak juga. Masih banyak yang sebelum kita seperti itu. Kalau di level-level perusahaan atau industri gitu kan owner bawahnya ada katakanlah manajer, bawahnya lagi supervisor, dan mungkin kita adalah tukang pel katakanlah kan jauh nih step-stepnya nih. Betul. Nah kalau kita di kehidupan sebetulnya kan juga ada level-level ya. Kalau yang tertinggi ya Gusti Allah kan hablum minallah. Nah terus Allah menciptakan, Gusti Tuhan ini menciptakan alam, berarti hablum minal alam. Terus baru diberilah isinya hablum minanas. Nah berarti kan kita nggak bisa langsung melompat langsung. Misalnya kita step di manusia hablum minanas, lompat ke langsung ke Gusti, berarti alam ditinggal. Iya. Alam di bypass ya. Mungkin ya Ben iki ngomong soal neng perusahaan tadi ada owner, ada CEO, manajer dan lain-lain. Sampai tukang pel. Kan jauh memang, hampir tidak pernah ketemu. Nah, kalau ternyata ada sopir yang tiap hari nganter. Iya. Itu kan bypass ya. Dia ngomong bisa langsung kedengeran ke Menurut saya hanya ada 3 profesi yang bisa bypass ke sana. Sopir, tukang cukur, perawat pribadi. Gitu. Nah, kalau di level itu mungkin yang diomongkan bisa sampai, tapi belum tentu direspon. Betul. Ya. Analogi masuk lagi ini tadi ya. Kecuali kalau sudah pada level temen loh ya. Iya. Hey sob. Betul. Aku ngomong apa dirungokke mesti. Karena mungkin kita masih karena mungkin dulu di pelajaran-pelajaran agama adalah terdidiknya terdogma bahwa manusia itu makhluk paling sempurna. Seakan-akan ketika kita sebagai makhluk yang paling sempurna itu, terus kita bisa langsung bypass ke sana. Gitu. Makhluk yang paling sempurna kan seharusnya bisa menyempurnakan ya. Iya. Nyatanya banjir di mana-mana. Ya. Betul. Sudah sempurna dia tidak bisa menyempurnakan lagi, Win. Mau sempurna ya meh tekan dine. Menyempurnakan makhluk lainnya. Iku ya ra iso. Ya, mungkin gini ya mau. Yang kembali lagi ke diri sendiri adalah sudahkah kita menjadi sempurna berarti kan ibaratnya tanpa luput dan sebagainya. Yang jelas ora luput kan. Karena aku nek wis sempurna kowe sang ibadah deh. Sempurna makanya gitu. Makanya kan iya toh. Mungkin ibadahnya kan sesuai perintah Gusti, berbeda dengan yang lainnya. Oh iya. Iya kita tidak tahu. Iya, mungkin ada yang seperti itu. Jadi loh ya. Mungkin. Lah wis sempurna ya. Nanti nek saya bilang tahu aku malah dikira dukun. Nah. Nah, karena kalau misalnya kita di pabrik ya, kalau kita misalnya kayak aku gini, pegawai bayap. Ayah bayap. Ngata? Soalnya shift telu, shift ngantuk, berarti kerja bayap. Tangi hayu bayu. Halo. Krieh. Berangkat harus absen. Iya. Terus ya itu bisa kali. Tapi kalau kita mungkin orang yang sudah kenal owner nggak perlu absen.
tidak aturannya sudah berbeda sesuai sakarepe owner. Maksudnya lainnya mungkin harus kedabukan dari berangkat sampai pulang. Ini yang sudah owner karena mungkin IKE sudah terbentuk iklimnya, kowe nunggu jagung ning kene wae. Ya bisa Jadi kan. Tapi kan 1001. Nah, yang bisa seperti itu kan 1001. Tapi katakanlah misalkan tadi di perusahaan owner, terus bawahnya ada manajer, itu tetap absen, tapi mungkin tidak sesuai jamnya kan gitu. Iya. Seringkali seperti itu ya. Iya. Ya. Ya kita juga mungkin juga. gitu ya, kita juga. Kita juga menyontoh ya Ada toh. mencontoh. Ya, jadi gitu mungkin bisa untuk bahan perenungan untuk kita. Sudahkah kita apa ya? Ya tadi status WA itu mencerminkan kita sendiri seperti apa. Jadi kita mungkin ketika kita berperilaku, kita mungkin kembali lagi ke diri kita sendiri. Oh, kok aku ngene gawe status WA aku ngene ya? Oh, apa aku sih wong gak ngene? Nah, seperti itu. Ya. Bagian dari refleksi diri. Betul. Serabung refleksi.